Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kita kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sorting atau pengurutan. Pengurutan yang kita bahas dalam hal ini adalah pengurutan seperti layaknya kita mengurutkan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengurutkan? Dan di awal kita harus memahami dulu, kita harus menyamakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan pengurutan itu sendiri agar sama persepsinya, ya. Baik. Pengurutan itu sendiri kalau secara definisi adalah suatu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu pula. Jadi proses mengurutkan itu adalah proses menyusun kembali. Kalau proses menyusun kembali, maka harusnya sudah ada sesuatu yang tersusun. Barangnya harus sudah ada terlebih dahulu. Kemudian kita susun kembali. Ya. Nah, data yang sudah ada atau barang yang sudah ada, yang sudah tersusun, itu bisa saja disusun dengan pola-pola tertentu. Yang minimal polanya adalah pola acak. Ya, kita menyusun buku misalnya, polanya kita buat acak, pokoknya tersusun bukunya. Nah, dari pola yang tersusun itu, pola yang acak itu, kita akan menyusun kembali. Kita akan mengatur kembali, kita akan susun kembali dengan aturan-aturan tertentu. Misal kita susun dari buku yang paling tebal ke buku yang paling tipis misalnya. Atau bisa juga dari buku yang paling baru ke buku yang paling lama. Sehingga bukunya akan tersusun. Nah, proses penyusunan ini harus sudah ada buku yang tersusun terlebih dahulu. Sudah ada susunan buku, kemudian kita akan melakukan penyusunan kembali, penyusunan ulang. Nah, buku yang sebelumnya, susunan buku yang sebelumnya, itu bisa saja saya sampaikan tadi bahwa polanya ada pola tertentu. Bisa sudah kalian siapkan dengan pola tertentu, bisa juga dengan pola yang acak. Jadi intinya adalah kita menyusun kembali, itu yang dimaksud dengan pengurutan atau sorting. Nah, pengurutan data ini di dalam struktur data ini sangat penting, terutama untuk data-data yang bertipe numerik atau karakter. Nah, kalau untuk yang akan kita pelajari, kita akan banyak menggunakan karakter-karakter numerik atau angka. Kenapa memilih angka, Pak? Karena menurut saya lebih mudah saja kita memahaminya. Untuk pembelajaran akan lebih mudah memahaminya. Kalau karakter bisa saja karakter. Namun penyusunan karakter, kalau kita bicara dengan struktur data, kita tidak hanya cukup misalnya kita mau menyusun alfabet A, B, C, D, E, F, G. Kenapa harus A, B, C, D, E, F, G? Kenapa enggak B, C, D, A, C, dan seterusnya? Sudah aturannya, Pak. Alfabet ya dari A sampai Z, Pak. Kenapa harus dari A sampai Z? Itu pertanyaannya. Kenapa harus A sampai Z? Ya mungkin kalau orang awam, orang bahasa Indonesia misalnya, yang mengatakan bahwa ya seperti itulah urutan yang sudah jadi standarnya, Pak. Nah, kalau kita orang komputer, kita mengurutkannya tidak berdasarkan itu. Kita mengurutkannya berdasarkan angka-angka yang menjadi simbol dari setiap karakter. Jadi setiap karakter yang ada pada keyboard itu ada standar yang disebut dengan kode-kode ASCII, ASCII. Nah, kode-kode ASCII ini dia akan berurutan, dia angka juga, berurutan dari 1 sampai saya lupa berapa angkanya, dan A itu ada kodenya, B ada kodenya. Kode angka A itu lebih kecil ketimbang kode angka B. Kode angka C itu akan lebih besar lagi dan seterusnya. Nah, kita sejatinya kita mengurutkan angka-angka sebenarnya. Jadi yang kita urutkan adalah angka-angka. Nah, A besar dan A kecil itu adalah dua karakter yang berbeda. Ya, A besar dan A kecil atau A kapital dan A kecil itu adalah dua karakter yang berbeda. Kodenya pun berbeda.
Ya, kodenya pun berbeda, maka urutannya pun akan berbeda. Jadi sebenarnya ketika kita memurutkan sebuah karakter, yang kita urutkan juga angka juga. Namun angkanya adalah sebuah kode-kode yang dinamakan dengan kode ASCII. Nah, maka daripada kita ribet untuk mencari kode ASCII-nya dulu, menghitung kode ASCII-nya dulu, maka untuk pembelajaran, untuk pengurutan ini kita akan menggunakan angka-angka secara langsung saja. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian pengurutan ini ada dua cara. Ada yang disebut dengan secara ascending atau urut naik, dan descending, urut turun. Urut naik ini maksudnya bukan dari kaki ke kepala ya, atau urut turun bukan dari kepala terus ke kaki. Itu urut atau pijat yang dimaksud dengan itu. Nah, ascending atau urut naik itu adalah kita akan mengurutkan data mulai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Itu yang disebut dengan ascending. Kalau descending atau urut turun itu adalah mengurutkan data dari angka yang terbesar menuju angka yang terkecil. Kalau saya mau menghafalnya takut kebalik gitu ya. Saya mengingat huruf depan dari ascending dan descending. Kalau ascending A, descending itu D gitu ya. Maka kalau mau saya baca A, B, C, D. Berarti kan A, B, C, D. Dari A ke D. Oh berarti dari 1 ke 4. Kalau D, C, B, A, oh berarti dari besar ke kecil. Nah, kalau saya mengingatnya seperti itu untuk memudahkan mengingatnya saja, takut kebalik. Ya, yang jelas ascending itu dari angka terkecil ke angka terbesar. Kalau descending itu dari terbesar ke terkecil. Sebagai contoh saya punya angka acak 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Kemudian dari angka acak ini saya mau mengurutkan datanya secara ascending. Mengurutkan data secara ascending, berarti dari yang paling kecil ke paling besar. Kita lihat dari angka acak ini, mana angka yang paling kecil? 1 gitu kan. Maka angka pertama kalau kita mengurutkan secara ascending itu pasti angka 1. Kemudian diikuti dengan angka yang paling kecil berikutnya apa? 3. Kemudian yang berikutnya 5, 6, 8, 10, dan selawe. Maka kalau saya mengurutkan secara ascending dari besar ke kecil, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Kebalikannya, kalau saya mengurutkan secara descending, maka mulai dari angka yang terbesar terlebih dahulu. Berapa angka yang terbesar? Itu adalah salah, bukan 25. Tapi yang terbesar adalah angka selawe. Kemudian 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Itu kalau kita melakukan secara descending. Jangan kebalik. Sekali lagi jangan kebalik. Ascending dan descending jangan kebalik. Ascending dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil. Baik, ini kita pahami dulu sebagai awal, persepsi kita harus sama terlebih dahulu. Kalau sudah sama, kita akan lanjutkan ke metode pengurutan data. Ada banyak sekali metode pengurutan data. Yang pertama ada pengurutan data berdasarkan perbandingan. Nah, kalau pengurutan data berdasarkan perbandingan ini, kita akan membandingkan, kita akan membandingkan setiap data. Kita akan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, sampai datanya menjadi terurut atau berurutan. Baik secara ascending maupun descending. Jadi intinya kita akan membandingkan setiap data. Ada dua metode untuk pengurutan secara berdasarkan perbandingan. Ada yang disebut dengan bubble sort dan ada yang kedua yang disebut dengan exchange sort. Kemudian metode yang kedua itu adalah pengurutan berdasarkan prioritas. Nah, untuk cara yang kedua ini berdasarkan prioritas, di mana kita akan memprioritaskan angka-angka tertentu atau data-data tertentu. Kalau kita mau mengurutkan dari angka terkecil ke angka yang terbesar, maka kita akan mencari terlebih dahulu mana angka yang paling kecil. Setelah dapat angka yang paling kecil, kemudian angka itu akan langsung kita letakkan di posisi di mana dia seharusnya. Atau posisi yang paling kiri misalnya. Nah, setelah dapat angka yang paling kecil pertama, kita akan cari lagi.
mana angka yang paling kecil kedua. Setelah dapat, kita letakkan di sebelah angka yang paling kecil pertama tadi, dan seterusnya. Jadi kita akan memprioritaskan angka-angka tertentu berdasarkan cara kita mau mengurutkannya, ascending atau descending. Nah, untuk metode ini ada dua paling tidak, ada selection sort namanya dan ada heap sort. Nah, kalau heap sort ini nanti akan menggunakan tree yang kemungkinan besar tidak akan kita pelajari pada semester ini karena keterbatasan waktu, kemungkinan ya. Tapi mudah-mudahan saja bisa sampai ke materi yang terakhir yaitu tree. Walaupun kita tidak akan pelajari head-nya, untuk fokus ke heap sort-nya pada saat pelajari tree gitu ya. Kemudian metode yang ketiga itu adalah berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut. Kok bahasanya aneh, Pak? Ya kayak gitu lah kalau bahasa Indonesianya. Kalau kalian mau tahu bahasa Inggrisnya ya silakan baca di sebelahnya ya. Enggak saya baca bahasa Inggrisnya karena saya takut agak lidah saya agak kepelintir. Jadi kalau kalian mau baca silakan bacalah bahasa Inggrisnya apa itu. Insert and keep sort method. Ya. Pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terturut. Ada dua, ada insertion sort, ada tree sort. Maksud dari pengurutan ini adalah kita akan mengurutkan sebuah data dengan cara menyisipkan data tersebut ke tempat yang seharusnya tanpa mengubah susunan yang ada. Misal gimana ya? Misal saya mau mengurutkan bayangan gini deh. Ini mungkin bapak-bapak yang bisa membayangkan, ibu-ibu mungkin ada juga yang bisa membayangkan, ada juga yang enggak. Seperti kita menyusun kartu entah main domino kah, apa main kartu remi gitu ya. Maka ketika kita dapat kartu reminya, maka biasanya akan kita buka seperti kayak kipas, gitu ya, bapak ya. Nah kemudian setelah kita buka, biasanya kita akan memindahkan kartunya ke tempat yang dimana kita kendaki. Maka kita akan mengambil satu kartu, kemudian kita akan meletakkan kartu itu ke bagian dimana kita mau menyisipkannya, dengan tidak merubah susunan kartu yang sudah ada. Nah itu yang dimaksud yang bayangkan untuk penyisipan dan penjagaan terurut. Terus dilakukan sampai urutan datanya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Misal ada angka gitu ya. Ada angka 1 2 4 5 3 misalnya. 1 2 4 5 3. Nah, ketika saya mau menyisipkan kan angka 3 kan tuh kelewat tuh. Kan 1 2 4 5 3. Nah, angka 3 kan selalu diletakkan paling ujung nih. Nah, yang dimaksud dengan penyisipan dan penjagaan terurut tadi, angka 3-nya akan saya ambil dan saya letakkan di antara angka 2 dengan angka 4. Maka angka 1 dan angka 2 atau angka sebelum angka 3 tadi dia nggak berubah urutannya. Dan angka setelahnya pun 4 dan 5 tidak berubah urutannya. Saya hanya menyisipkan angka 3 saja ke tempat yang seharusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan menjaga, kita tetap menjaga urutan dari data yang sudah ada. Jadi kita hanya memindahkan data, menyisipkan data ke tempat yang seharusnya tanpa merubah susunan dari data yang ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan. Nah, ini bingung lagi nih Pak, apa istilahnya nih pembagian dan penguasaan. Nah, untuk metode ini kita akan membagi data menjadi beberapa bagian gitu ya. Kita akan bagi misalnya kita akan membagi 2 bagian, kemudian dari 2 bagian itu datanya ada di bagian sebelah kiri misalnya. Maka kita hanya fokus di bagian kiri saja. Bagian kanannya tidak kita urus, kita abaikan saja. Nah, itu yang penguasaan maksudnya. Kita bagi. Kemudian kita tahu bahwa datanya itu ada di harusnya datanya ada di bagian sebelah kiri. Maka kita fokus ke bagian kiri saja, tidak fokus ke bagian kanan. Juga pada saat kita bagi lagi datanya, kemudian kita lihat lagi datanya ada di sebelah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Posisi datanya harusnya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, maka kita fokus ke bagian kanan saja dan seterusnya. Jadi kita bagi, kemudian kita ambil bagian mana yang mau kita gunakan.
Nah, ini metodenya ada quick sort, ada merger sort namanya. Selanjutnya adalah pengurutan berkurang menurun. Nah, ini apalagi nih Pak, ini cell sort. Ini agak susah menjelaskannya bagaimana nih berkurang menurun. Susah menjelasinnya ya. Ya silakan kalian baca aja deh, cari-cari sendiri deh. Yang ini pengurutan berkurang menurun ini. Menjelaskan dengan kata-kata agak sedikit lebih rumit. Coba kalian baca aja ya. Kalian cari saja, bukan tugas, hanya cari saja. Silakan kalian cari untuk di misi increment sort method, atau kalian bisa mencari yang metodenya adalah cell sort. Bagaimana bentuk dari cell sort? Yang jelas di sana dia adalah pengembangan dari insert. Ya, pengembangan dari insert. Insert itu adalah berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut. Nah, dari sekian banyak metode yang ada, karena keterbatasan waktu kita hanya akan mempelajari 2. Ya, saya hanya akan memberikan 2, yaitu yang warna kuning, yaitu bubble sort dan exchange sort. Kita akan menggunakan berdasarkan perbandingan saja. Atau yang lainnya, silakan kalian coba cari bagaimana caranya, bagaimana bentuknya untuk metode-metode pengurutan data yang lain. Ya, yang selection, ada yang heap, ada insert, tree, dan seterusnya. Oke ya. Baik, kita akan langsung masuk saja ke metode yang pertama, yaitu bubble sort. Bubble. Kalau kalian dengar kata bubble, apa yang kalian bayangi? Kalian harus membayangkan apa kalau dengan kata bubble? Ya mungkin ada yang nyebutnya bubble ini, ada yang bayangnya pemain karet Pak. Pemain karet. Atau bubble ini kan gelembung-gelembung. Bisa juga mungkin ada yang memikirkan sebuah balon. Ya boleh aja, sah-sah saja. Ya. Nah, metode bubble sort ini adalah metode yang paling mudah, dan saya yakin kalian akan sangat mudah untuk mempelajari yang bubble sort. Diberi nama bubble karena proses pengurutannya dia akan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas soda. Pernah minum soda ya? Jadi ketika kalian nuangkan minuman ke dalam gelas, maka nanti akan ada gelembung yang muncul dari atas bagian gelasnya. Bagian paling atas minumannya akan keluar kayak gelembung-gelembung gitu. Kemudian dia akan naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, kira-kira kayak gitu sampai dia ke posisi menurut dia paling tepat. Itu kira-kira kenapa diberi nama bubble. Nah, metode bubble ini di mana kita akan mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Atau kita akan membandingkan data yang satu dengan data yang persis di sebelahnya. Ya, persis di sebelahnya. Elemen yang sekarang itu adalah data yang sekarang, dan kita akan bandingkan dengan elemen yang data berikutnya. Data yang persis berikutnya datanya apa? Kalau kita punya 5 buah data pertama, kedua, 3, 4, 5. Kalau sekarang kita ada di data yang pertama, maka kita akan membandingkan data yang pertama dengan data yang kedua. Data yang kedua kita akan bandingkan dengan data yang ketiga atau data yang ke-1. Tidak bisa data kedua kita bandingkan dengan data keempat, karena tidak bersebelahan persis. Ya, dia hanya membandingkan data yang persis bersebelahan. Mekanismenya adalah, kalau kita mengurutkan secara ascending dari kecil ke besar, kalau elemen yang sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen itu atau kedua data itu akan kita tukar. Logikanya gimana? Misalnya angka pertama itu adalah 3. Angka pertama 3. Angka yang kedua itu adalah 1. Angka yang pertama 3, angka kedua 1. Kalau kita mau mengurutkan secara ascending, logikanya 3 dulu apa 1 dulu? Ya harus kan 1 dulu. 1 dulu baru 3 kan gitu. Nah, kalau posisinya seperti itu, angka pertama lebih besar dibanding angka yang berikutnya, maka posisi keduanya kita tukar. Kita pindahkan. 3 kita ubah jadi di posisi data kedua, angka 1 kita pindah ke posisi data yang pertama. Kalau yang descending kebalikannya. Kalau angka sekarang lebih kecil dari angka yang berikutnya, maka kita tukar posisinya. Descending kan dari besar ke kecil. Kalau angka yang pertama itu adalah angka 1,
kemudian angka yang kedua itu adalah angka 5, maka kalau kita mau mengurutkan data dari yang besar ke kecil, harusnya 5 dulu baru 1. Kan kita sudah kebayang bentuknya kan? Jadi salah dong. Kalau kita mengurutkan dari besar ke kecil, kok 1 dulu baru 5? Harusnya 5 dulu baru 1. Nah, kalau sudah tahu bentuk seperti itu, kita tukar posisinya. Posisi 5 kita letakkan di posisi angka 1, angka 1 kita pindah ke posisi angka 5, sehingga bentuknya akan sedikit lebih mendekati dengan urutan yang kita inginkan. Nah, algoritma ini seolah-olah kita akan menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Tergantung jenis pengurutan maksudnya mau ascending atau descending, bukan masalah kiri kanannya ya. Baik ascending maupun descending kita bisa memilih dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, maksudnya seperti itu. Bukan kalau ascending dari kanan ke kiri, kemudian descending dari kiri ke kanan, enggak kayak gitu ya. Kita bisa tetap melakukannya, kita pilih dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Mungkin kalau yang biasa baca Quran mungkin dari kanan ke kiri, Pak. Nah, kalau yang biasa baca buku mungkin dari kiri ke kanan ya. Ini enggak ada masalah. Mau kanan kiri atau kiri kanan enggak masalah. Yang penting mau ascending atau descending. Tapi harus konsisten. Kalau kita dari kiri kanan ya dari kiri kanan terus. Jangan bolak-balik, bingung nanti. Dan juga susah juga ketika kita membuat coding programnya nanti. Kemudian ketika satu proses selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses sampai tidak ada lagi pertukaran, sampai tidak ada lagi perpindahan data atau tidak ada lagi data yang ditukar. Maka bisa jadi disebut itu kalau sudah tidak ada lagi data yang ditukar, maka asumsinya adalah datanya sudah berurutan. Tidak mesti dengan iterasi sebenarnya n-1 tidak mesti, tidak harus. Ya, tidak harus n-1, tapi ketika sudah selesai tidak ada lagi pertukaran data, maka dianggap datanya sudah berurutan. Oke, kalau saya bingung, kalau masih ada yang bingung ditahan dulu kebingungannya, nanti kita coba lihat dari contohnya. Ya. Kita akan menggunakan array nanti pada saat prakteknya, karena akan lebih mudah kita menggunakan array ketimbang menggunakan linked list. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini saya memiliki deret angka acak yaitu 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, deret angka acak ini akan kita coba mengurutkan secara ascending. Ya, secara ascending dengan menggunakan bubble sort. Dan harus diingat ascending itu berarti dari kecil ke besar. Ya, sebenarnya tanpa metode kalau kita lihat seperti ini kita bisa langsung mengurutkan gitu ya. Namun komputer nggak paham. Nah, maka kita harus berpikir secara komputer, bukan berpikir secara manusia. Nah, dalam proses pengurutan kita nanti akan melalui beberapa proses sampai datanya berurut. Nah, ingat proses pengurutannya adalah kita akan membandingkan data yang satu dengan data yang persis di sebelahnya. Nah, berikut ini untuk proses yang pertama. Untuk proses yang pertama seperti ini bentuknya. Kemudian ini adalah proses kedua. Kemudian ini proses yang ketiga. Dan ini proses yang keempat. Apa maksudnya, Pak? Nah, biar lebih mudah, kita akan coba mensimulasikan setiap prosesnya. Akan saya tunjukkan menggunakan Excel saja ya. Baik, saya buka Excelnya dulu. Nah, ini Excelnya. Kemudian ini adalah deret angka acak yang tadi menjadi soal. Kemudian kita akan mencoba mengurutkan deret angka ini secara ascending dengan menggunakan bubble sort. Maka langkah-langkah dalam setiap proses nanti akan ada langkah-langkah. Di mana langkahnya adalah kita akan mulai membandingkan dua angka. Boleh dari sebelah kanan, boleh juga dari sebelah kiri. Nah, untuk contoh ini saya akan membandingkan dari yang sebelah kiri. Ya. Nah, langkah pertama pada proses yang pertama kita akan membandingkan angka 22. Saya akan membandingkan angka 22
dengan angka yang persis sebelahnya. Berarti adalah angka 10. Saya akan bandingkan angka 22 dengan angka 10. Secara logika, kalau kita mau mengurutkan secara ascending, harusnya 22 dulu atau 10 dulu. Maka harusnya adalah 10 dulu baru 22. Karena 22 lebih besar dari 10, maka posisi keduanya akan kita tukar. Kita tukar posisinya. 10 ada di angka posisi 22 dan 22 ada di angka 10. Biar cantik, saya buat center semua aja, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan angka yang lain? Untuk tahap pertama, langkah pertama, kita hanya membandingkan dua angka ini saja. Maka angka yang selanjutnya ini akan sama. Kita turunkan, saya turunkan dulu. Oke. Ini adalah langkah pertama. Langkah pertama dari proses yang pertama. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalau kita baru saja membandingkan angka pertama dengan angka kedua, selanjutnya kita akan bandingkan angka kedua dengan angka yang ketiga. Angka kedua yang mana, Pak? Angka kedua dari hasil pada langkah yang pertama. Maka kita akan bandingkan angka kedua, yaitu 22, kita bandingkan dengan 15. Nah, ketika kita membandingkan kedua angka ini, apakah angkanya harus ditukar? Karena 22 lebih besar dari 15, maka posisinya harus ditukar. 15 di posisi 22, 22 di posisi 15. Dan angka yang lain kita turunkan dulu. Maka ini adalah langkah kedua. Langkah ketiga kita akan lanjut. Kalau tadi angka pertama dengan angka kedua, kemudian angka kedua dengan angka ketiga, selanjutnya adalah angka ketiga kita bandingkan dengan angka yang keempat. 22 kita bandingkan dengan 3. Kalau menurut aturan ascending, maka kedua angka ini harus ditukar posisinya. Angka 3 di posisi 22 dan angka 22 di posisi ketiga. Di posisi 3, bukan ketiga ya, di posisi 3. Dan angka yang lainnya kita turunkan. Sama, tidak berubah. Yang berubah hanya dua angka yang kita bandingkan saja. Ya, yang berubah hanya dua angka yang kita bandingkan. Maka ini adalah langkah ketiga pada proses yang ke-1. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bandingkan kembali angka berikutnya, yaitu angka 22 dengan angka, ya, kita akan bandingkan angka 22, kita bandingkan dengan angka 8. Apakah ditukar kedua angka ini? Ya, ditukar karena 22 lebih besar dibanding 8. Maka posisi 8 ada di angka 22 dan angka 22 ada di posisinya 8. Angka yang lain kita turunkan sama dengan yang atasnya. Ini adalah langkah yang keempat. Kemudian selanjutnya apa? Lanjutnya masih lanjut. Kita akan bandingkan angka 22 kita bandingkan dengan 2. Apakah ditukar posisinya? Kita tukar posisinya. 2 di posisi 22 dan 2 di posisi 22. Dan yang lanjutnya kita turunkan. Nah, ketika kita sudah selesai membandingkan sampai 2 angka terakhir, ya, ketika kita sudah selesai membandingkan sampai 2 angka terakhir, maka urutan angka ini adalah hasil dari proses yang pertama. Ini adalah hasil dari proses yang pertama. Ya, hasil dari proses yang pertama. Jadi ada 4 langkah pada proses pertama. Setelah selesai kita bandingkan sampai 2 angka terakhir, hasilnya seperti apa? Kalau hasil di sini adalah 10, 15, 3, 8, 2, dan 22. Maka itu adalah hasil pada proses yang pertama. Selanjutnya kita akan kembali masuk ke proses yang kedua. Kita akan masuk ke proses yang kedua. Untuk proses yang kedua, urutan data yang kita pakai itu adalah urutan data yang dihasilkan dari proses yang pertama. Maka angka inilah yang kita gunakan. Angka yang saya kasih warna hijau inilah yang akan kita gunakan untuk proses yang kedua. Maka ini saya kopikan dulu saja. Ya.
Nah, untuk proses yang kedua. Oke. Langkahnya sama. Untuk pada proses yang kedua, setelah selesai proses pertama, untuk proses kedua, langkah pertama kita akan kembali dari awal lagi. Kita akan kembali dari awal lagi di mana kita akan membandingkan dua angka pertama dulu. 10 kita bandingkan dengan 15. 10 kita bandingkan dengan 15. Maka dengan aturan ascending, apakah 10 kita tukar dengan 15? Logikanya tidak ditukar karena urutannya sudah benar. 10 dulu baru 15. Nah, karena 10 lebih kecil dari 15, maka posisi kedua angka ini tidak terjadi pertukaran. Karena kita anggap datanya sudah benar. Maka posisi 10 tetap di angka 10, 15 atau di posisinya 15. Dan angka yang terakhir tetap sama. Kemudian selesai langkah yang pertama, kita masuk kembali ke langkah kedua. Langkah kedua kita membandingkan angka kedua dengan angka yang ketiga. 15 kita bandingkan dengan 3. Maka di sini terjadi pertukaran. Karena harusnya 3 dulu baru 15. Maka kita tukar posisinya. 3 ada di posisi 15, 15 ada di posisi angka 3. Yang angka lain kita turunkan. Oke. Selesai langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang ketiga, apa yang kita bandingkan? Angka apa yang kita bandingkan? Angka berapa? Angka 15 dan angka 8. Angka 15 dan angka 8. Yang akan kita bandingkan. Apakah ditukar? Jelas ditukar. Ya. 8 di posisi 15, 15 di posisi 8. Oke. Nah, perlu saya ingatkan, ketika memutar angka, ketika menukar angka, jangan sampai salah menuliskan angkanya. 15 tukar dengan 8. Nanti ketika terjadi pertukaran, di sini bukan kalian isi 8. Mungkin isi 9. Atau 15-nya kalian ganti jadi 25 misalnya. Ini sering terjadi, kadang-kadang sering terjadi. Salah memasukkan angka, sehingga ketika di hasil akhirnya nanti kok beda angkanya. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah, apakah langkah pada proses kedua ini sudah selesai? Apakah langkah pada proses yang kedua ini sudah selesai? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita belum sampai membandingkan hingga dua angka yang terakhir. Maka kita akan melanjutkan. Tahu tadi 15 dengan 8, angka ketiga dengan angka keempat. Sekarang kita bandingkan angka keempat dengan angka yang kelima. Kita bandingkan apakah ditukar 15 dengan 2? Ya, ditukar posisinya. 2 di posisi 15, 15 di posisi 2. Yang lainnya mengikuti. Yang tidak terjadi, yang tidak kita bandingkan, dia hanya mengikuti saja. Maka ini jadi langkah yang keempat. Selanjutnya adalah kita bandingkan dua angka terakhir. Kita bandingkan 15 dengan 22. Apakah ada pertukaran? Tidak ada pertukaran karena posisinya sudah benar. Maka pada langkah yang keempat, 15 atau di posisi 15, 20 atau di posisi 22. Dan yang lainnya mengikuti saja. Nah, maka ketika sudah selesai sampai membandingkan dua angka terakhir, ini adalah hasil dari proses yang kedua. Hasil dari proses yang kedua. Ini adalah hasilnya. Oke. Nah, karena tadi masih ada terjadi pertukaran, maka kita harus melanjutkan prosesnya. Kapan sih Pak prosesnya selesai Pak? Nanti akan terlihat prosesnya berhentinya sampai mana. Ya. Nah, sekarang kita harus lanjut karena tadi masih terjadi pertukaran data, pertukaran angka, maka kita harus melanjutkan ke proses yang ketiga. Kita harus lanjutkan ke proses yang ketiga. Oke. Angkanya mana? Pada proses ketiga, angka yang digunakan adalah angka yang dihasilkan dari proses yang kedua, yaitu 10, 3, 8, 2, 15, dan 22.
Maka kita ulangi, kita kembali lagi dari awal. Kita bandingkan angka pertama dengan angka yang kedua. 3 bandingkan dengan 10. Apakah ditukar posisinya? Tukar. 3 di posisi 10, 10 di posisinya 3. Yang lainnya mengikuti saja. Pada langkah yang kedua, kita lanjutkan angka 10 kita bandingkan dengan angka 8. Apakah ditukar? Tukar, Pak. Angka 8 di posisi 10, 10 di posisi 8. Kenapa ditukar? Saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi. Karena 10 lebih besar dibanding 8. Kalau kita mau mengurutkan secara ascending. Dari kecil ke besar, logikanya adalah 8 dulu baru 10. Bukan 10 baru 8. Maka yang lainnya setelah kita tukar posisinya, yang lainnya kita turunkan. Oke, ini adalah langkah yang ketiga. Langkah berikutnya kita bandingkan angka 10 dengan angka 2. Apakah tukar? Tukar lagi posisinya. 2, 10. Angka yang lain tidak berubah posisinya karena tidak kita bandingkan. Ini adalah angka yang keempat. Next. Angka apa dengan angka apa yang kita bandingkan? Angka 10 dengan angka 15. Kita bandingkan, apakah terjadi pertukaran? Tidak terjadi pertukaran. Kenapa? Karena posisinya sudah benar. Kalau mau dari kecil ke besar, ya 10 dulu baru 15. Maka kedua angka ini tidak ada terjadi pertukaran. Maka angkanya tetap di posisinya seperti semula. Yang lainnya saya turunkan. Ini adalah angka yang ke-5. Yang angka yang terakhir adalah kita bandingkan dua angka yang terakhir, 15 dengan 22. Apakah terjadi pertukaran? Tidak terjadi pertukaran karena urutannya sudah benar, 22. Nah, ini kita turunkan. Maka ketika sudah selesai membandingkan sampai dua angka terakhir, maka ini adalah hasil dari proses yang ketiga. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti? Saya kecepatan enggak? Mudah-mudahan enggak kecepatan ya. Mudah-mudahan enggak kecepatan. Nah, kemudian karena tadi masih ada pertukaran, mana Pak pertukaran Pak? Ini 10 dengan 3 kita tukar datanya, 10 dengan 8 kita tukar datanya, 10 dengan 2 kita tukar juga posisinya. 15, 10, 15 nggak tukar, 15, 22 nggak ditukar, tapi intinya masih ada pertukaran. Kalau masih ada pertukaran, maka kita harus masuk ke proses yang berikutnya. Angka yang kita gunakan itu adalah angka yang menjadi hasil dari proses yang ketiga untuk proses yang keempatnya. Kita ulangi dari awal lagi. Kita bandingkan angka pertama dengan angka kedua. Apakah ditukar posisinya? Enggak ditukar, gitu ya. Enggak ditukar karena posisi sudah benar. 3 tetap di posisi 3, 8 tetap di posisi 8. Dan yang lainnya saya turunkan. Oke. Langkah yang kedua, kita bandingkan angka 8 dengan angka 2. Apa ditukar posisinya? Tukar posisinya, Pak. 2 dulu, baru 8. Dan angka yang lain kita turunkan. Langkah yang ketiga, pada proses yang keempat, kita bandingkan angka 8 dengan angka 10. Apakah ada pertukaran? Tidak ada pertukaran karena posisinya sudah benar. Maka kita lanjut. Kemudian apa lagi? Langkah yang ke-5. 10 dengan 15. Apakah ditukar? Tidak ditukar karena posisinya sudah benar. Ini 15. Nah, biarpun kalian anggap sudah terlihat tidak ada lagi pertukaran, namun langkahnya tetap harus dilalui. Ya, tidak boleh main tembak saja. Ya, tetap harus dilalui. Nah, kalau kita lihat kan ini kan pasti tidak ada pertukaran lagi gitu kan. Namun tetap harus dilewati langkah per langkahnya. 22 8. Oke. Kemudian untuk langkah yang kelima kita bandingkan dua angka terakhir 15 dengan 22 dan ini juga tidak ada pertukaran data. Posisinya tetap. Nah, pada langkah kelima ini adalah hasil untuk proses yang keempat. Apakah selama proses keempat masih ada terjadi pertukaran data? Ada, Pak.
ini pada langkah yang pertama. Sorry, pada langkah yang kedua ini harusnya ya. Mana pada langkah yang kedua ini harusnya ya. Ya nggak apalah, nggak penting langkahnya ya. Ada terjadi pertukaran antara 8 dengan 2. Posisinya ditukar. Karena masih ada pertukaran, maka kita wajib melanjutkan untuk proses yang ke-5. Untuk proses kelima, angka yang kita gunakan itu adalah deret angka yang dihasilkan dari proses yang ke-4. Angka ini yang kita gunakan. Maka kita ulangi lagi dari awal. 3 kita bandingkan dengan 2. Apakah ditukar? Tukar. 2 dulu baru 3. Kemudian yang lainnya kita turunkan. Untuk langkah yang kedua, kita bandingkan angka kedua dengan angka yang ketiga. Ada pertukaran? Tidak ada pertukaran. 3 tetap di posisi 3, 8 tetap di posisi 8. Untuk langkah yang ketiga, kita lanjutkan membandingkan antara angka 8 dengan angka 10. Apakah ada pertukaran? Tidak ada pertukaran. Maka angkanya tidak ada perubahan. Untuk langkah yang keempat, 10 dengan 15. Apakah ada pertukaran? Tidak ada pertukaran juga. 10 dengan 15, tetap angkanya. Ini sampai angka 5, sampai langkah kelima tidak ada perubahan ya. Ini juga untuk langkah kelimanya tidak ada perubahan. Karena 15 dulu baru 22. Maka ini adalah hasil dari proses yang kelima. Apakah sudah selesai? Apakah selama proses kelima tidak terjadi pertukaran data? Ternyata masih ada satu pertukaran data. 3 kita tukar dengan posisi 2. Namun kalau kita lihat hasil pada proses yang kelima, datanya sudah berurut. Gitu ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Hasilnya sudah benar. Kalau mau perhitungan secara manual, kita mengerjakan secara manual, proses ini bisa dianggap selesai pada proses yang kelima. Namun, ketika kita berbicara di dalam pemrogramannya, ya, bicara dalam pemrogramannya, kita tetap harus melanjutkan ke proses yang ke-6. Kita harus lanjut ke proses yang ke-6 di dalam pemrogramannya ya. Di mana kita akan mengecek. Kalau lihat seperti ini bentuknya, kita bisa menjamin bahwa nanti di proses ke-6 pasti tidak akan terjadi pertukaran data lagi. Kenapa? Karena urutannya sudah benar. Nah, kalau urutannya sudah benar, maka prosesnya berhenti di proses yang ke-6 untuk di pemrogramannya. Untuk di secara manual, posisinya berhenti di proses yang kelima dan hasilnya adalah ini. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini adalah hasil dari penyusunan atau pengurutan data secara ascending dengan data yang sudah ada. Maka hasilnya adalah pada proses yang pertama dihasilkan deret angka 10, 15, 3, 8, 2, 22. Pada proses yang kedua dihasilkan deret angka 10, 3, 8, 2, 15, 22. Deret angka yang ketiga 4 dan hasil akhirnya itu adalah pada proses yang kelima yaitu 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau mau merubah secara descending dari besar ke kecil. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai data yang sudah ada aja lah ya. Kita pakai data yang sudah ada saja. Ini aja deh, angka yang hasil akhirnya saja. Saya kopikan. Kita akan mencoba mengubah urutan angka yang sudah kita urutkan secara ascending, ya. Angka yang sudah kita urutkan secara ascending, mau kita urutkan secara descending, mau kita balik sehingga dia menjadi descending. Maka kita akan masuk pada proses yang pertama. Pada proses yang pertama, langkah yang pertama. Sama posisinya dengan pengurutan dengan secara ascending. Kita akan mulai kembali dari awal.
Kita bandingkan dua angka pertama, angka 2 dengan angka ketiga. Apakah ditukar posisinya? Kalau mau kita urutkan secara descending, kalau descending dari besar ke kecil, maka harusnya 3 dulu baru 2. Kalau 3 dulu baru 2, maka di sini 3, di sini 2. Atau kalau secara perhitungannya, cara aritmatikanya, karena 2 kurang dari 3 atau lebih kecil dari 3, maka posisinya akan kita tukar. Maka angka yang lain tetap turunkan. Masuk ke langkah yang kedua. Angka kedua kita bandingkan angka kedua dengan angka yang ketiga. 2 dengan 8. Apakah ditukar posisinya? Ditukar posisinya. 8 dulu baru 2. Yang lainnya turun. Ini adalah langkah yang ketiga. Pada langkah yang keempat gimana? Langkah keempat maka kita akan bandingkan data ketiga dengan data ke 4 gitu ya. Angka 2 dengan angka 10. Kita bandingkan. Tukar posisinya, kita tukar posisinya harusnya 10 dulu baru 2. Kemudian lainnya kita turunkan. Nah, pada langkah yang keempat kita akan membandingkan data yang keempat dengan data yang kelima. 2 dengan 15. Tukar posisinya. Tukar posisinya. Di sini 15, di sini 2. Yang lainnya sama, angka yang kita turunkan saja. Dan langkah yang kelima adalah kita membandingkan dua angka yang terakhir. 2 dengan 22. Tukar posisinya, kita tukar posisinya. Di sini 22, di sini adalah 2. Nah, ketika sudah sampai membandingkan dengan dua angka yang terakhir, maka proses pertama adalah selesai. Dan hasilnya adalah 3, 8, 10, 15, 22, dan 2. Karena tadi masih ada pertukaran data, maka kita harus masuk ke proses yang proses yang kedua. Kita masuk ke proses yang kedua. Untuk langkah yang pertama, deret angka yang kita gunakan itu adalah hasil pada proses yang pertama, yaitu 38, 10, 15, 22, dan 2. Dan kita harus kembali lagi dari awal lagi. Kita bandingkan pada langkah pertama, kita bandingkan data pertama dengan data yang kedua. Apakah kita tukar posisinya? Kalau mau mengurutkan secara descending, harusnya adalah 8 dulu baru 3. Maka di sini 8, 3 di sini. Dan angka yang lain tetap. Pada langkah yang kedua, kita akan membandingkan angka yang kedua dengan angka yang ketiga. 3 dengan 10. Apakah kita tukar posisinya? Kita tukar posisinya. Di sini 10, kemudian 3. Yang lainnya tetap. Untuk langkah yang ketiga, kita membandingkan angka ketiga dengan angka yang keempat. 3 dengan 15. Apakah kita tukar posisinya? Kita tukar posisinya. Di sini 15, kemudian 3. Oke. Untuk langkah yang keempat, kita bandingkan lagi angka yang keempat dengan angka yang kelima. Tukar posisinya, kita tukar posisinya. 2 dengan 3. Angka yang lain tetap tidak berubah. Nah, untuk langkah yang kelima, pada proses yang kedua, kita akan bandingkan angka ke-5 dengan angka yang ke-6. 3 dengan 2. Apakah kita tukar datanya? Kalau descending, 3 dulu baru 2, maka sudah benar posisinya, maka tidak ada perubahan data untuk dua angka yang terakhir. Nah, ketika sudah sampai membandingkan dengan dua angka terakhir, maka ini adalah hasil untuk proses yang kedua. Nah, untuk proses yang ketiga dan seterusnya, silakan kalian coba sendiri untuk korek-korek di kertas. Ya. Dan juga bisa juga nanti kalian coba membuat angka sendiri. Ini bukan tugas, hanya latihan mandiri saja buat kalian. Silakan kalian coba buat deret angka, terserah deret angkanya gitu ya. Angkanya apa saja, berapa saja. Mau berapa saja angkanya, mau 3, 4, 5 atau 10 angka terserah. Kalau bisa diacak angkanya ya. Kemudian kalian coba mengurutkan baik secara ascending maupun secara descending. Baik. Nah, kalau ada yang belum paham, nanti silakan dicatat pertanyaannya, nanti bisa kita bahas di konferensi. Ya, ini adalah untuk pengurutan data dengan menggunakan metode bubble
sort. Nah, berikut ini adalah penggalan program untuk bubble sort. Ini hanya untuk pertukaran datanya saja, ya. Ini hanya untuk pertukaran datanya saja. Di dalam potongan program ini tidak ada bagian untuk menghentikan proses ketika sudah tidak terjadi pertukaran. Di sini hanya melakukan pertukaran, di mana prosesnya itu dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir itu dihitung dari banyak data dikurangi 1. Jadi kalau banyak datanya ada 6, maka nanti akan sampai 5 proses. Kalau datanya ada 7, maka dikurangi 1 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ini hanya potong-potong, nanti bisa kita coba pada saat praktek. Baik, kita lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu adalah exchange sort. Masih dengan menggunakan metode perbandingan, ya, masih dengan menggunakan metode perbandingan, di mana kita juga tetap akan membandingkan data saja. Nah, ini bisa dikatakan mirip dengan bubble sort. Ya mirip karena kita hanya akan membandingkan gitu ya, sama seperti bubble sort. Nah, banyak yang mengatakan bahwa bubble sort itu sama dengan exchange, padahal sebenarnya tidak sama gitu ya. Tidak persis sama. Samanya karena kita membandingkan dua buah data, itu aja yang sama. Kalau untuk langkah-langkah dan prosesnya itu jelas sangat berbeda. Ya. Nah, perbedaannya adalah dalam hal bagaimana membandingkan antar elemen. Jadi ya, yang membedakan antara bubble sort dengan exchange sort itu adalah cara membandingkan. Cara membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya. Kalau untuk exchange sort, kita akan membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya, bisa dalam array, kemudian kita akan melakukan pertukaran jika perlu. Ya. Nah, jadi di sini ada elemen yang selalu menjadi pusat atau pivot istilahnya. Pusat atau pivot. Pusat itu bukan udel ya, pivot. Di sini nanti akan ada satu elemen, satu data yang menjadi pusat yang akan dibandingkan. Ya, kalau dibandingkan itu ada yang dibandingkan, ada pembanding. Angka pertama dibandingkan dengan angka kedua, maka angka pertama itu adalah yang dibandingkan, angka kedua itu adalah pembandingnya. Dan ketika kita menggunakan bubble sort, kita akan membandingkan elemen pertama atau elemen terakhir dengan data sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian kalau kita membandingkan angka pertama dan angka kedua, maka angka pertama itu menjadi pivotnya, menjadi pusatnya. Kemudian pada langkah yang kedua, pivotnya akan bergeser. Angka kedua dengan angka ketiga, maka pivotnya itu ada di angka yang kedua. Angka ketiga dengan angka keempat, pivotnya akan kembali bergeser, yaitu di angka ketiga. Nah, kalau untuk yang exchange sort, posisi pivot tidak berubah. Ya, posisi pivot tidak berubah. Dia selalu ada di posisi yang sama pada setiap proses. Dia akan ada di posisi yang sama pada tiap proses. Saya langsung masuk ke contoh saja. Di sini ada angka 84, 69, 76, 86, 94, dan 91. Dari angka ini, deret angka ini akan kita coba untuk mengurutkan data secara descending, dari besar ke kecil. Sama seperti bubble, dia akan melalui beberapa proses dan beberapa langkah juga. Nah, namun yang berbeda, satu perbedaan lain dari exchange sort, jumlah proses itu pasti, ya, jumlah proses pasti jumlah data dikurangi 1. Kalau di sini jumlah datanya ada 6 angka di sana ya, ada 6 angka, maka prosesnya nanti pasti sampai proses 5. Biarpun tidak ada lagi pertukaran data, tetap wajib harus melanjutkan sampai proses yang ke-5. Berbeda dengan bubble sort, ketika dia sudah tidak ada lagi pertukaran, maka prosesnya bisa dianggap berhenti, bisa dianggap sudah selesai. Namun untuk yang exchange, tetap harus dilanjutkan sampai proses yang terakhir. Ya, karena kenapa seperti itu? Karena bisa saja tidak ada pertukaran,
namun datanya belum berurut. Ya, bisa saja datanya datanya tidak ada lagi pertukaran data, tapi datanya belum berurutan. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat prosesnya nanti ya, mudah-mudahan. Kalau enggak nanti coba kalian buat contoh sendiri, saya tahu bisa ketemu. Yang jelas prosesnya saya ingatkan kembali, prosesnya pasti jumlah data dikurangi 1. Kalau kita punya 10 deret angka, maka prosesnya nanti akan sampai 9. Kalau kita punya 8 deret angka, maka prosesnya akan selesai sampai proses yang ke-7. Nah, untuk proses yang pertama, di sini kalau lihat dari gambarnya, ada satu yang menjadi pembeda dengan bubble sort. Kalau biru-birunya hampir mirip. Namun di sini yang membeda adalah pivot. Di sana ada pivot atau pusat. Pada proses yang pertama, yang menjadi pivot itu adalah pada data yang pertama. Data yang akan kita bandingkan itu ada pada posisi yang data pertama. Untuk proses yang kedua, pivotnya akan bergeser pada deret angka yang kedua. Pada proses yang ketiga, deret angka pivotnya pun akan bergeser lagi sampai deret posisi yang ketiga. Keempat juga sama, pivotnya akan bergeser. Pivotnya akan bergeser pada deret angka yang keempat. Proses yang kelima, pivotnya akan bergeser hingga ke data yang kelima. Dan prosesnya akan berhenti ketika pivotnya sudah sampai 2 angka terakhir. Ya, prosesnya berhenti ketika pivotnya sudah sampai di 2 angka yang terakhir. Itu maka prosesnya itu adalah proses terakhir untuk exchange sort. Nah, bagaimana jalan ceritanya untuk mengurutkan data dengan menggunakan exchange sort? Kembali akan saya coba tunjukkan, ilustrasikan dengan menggunakan Excel. Ini Excelnya, datanya seperti contoh tadi, 84, 69, 76, 86, 94, dan 91. Untuk pengurutan dengan menggunakan exchange sort, pada proses yang pertama, maka pivotnya itu akan ada di posisi data yang pertama. Pivot. Maka posisi data yang pertama ini adalah posisi data yang akan dibandingkan. Posisi data yang akan dibandingkan. Dan pivot pada setiap proses, pada satu proses itu tidak pernah berubah. Posisi tetap sama. Dia akan berubah ketika sudah masuk ke proses yang berikutnya. Nah, langkahnya gimana? Untuk proses yang pertama, langkah yang pertama, kita akan membandingkan pivot. Kita akan membandingkan pivot dengan data yang kedua. Pivot akan kita bandingkan dengan data yang kedua. Apakah terjadi pertukaran data? Sama mekanismenya seperti yang bubble. Kalau kita mau mengukurkan secara descending, kalau angka yang pertama atau ketika angka yang dipivot kurang dari atau lebih kecil dari angka yang dibandingkan, maka akan kita tukar. Atau mikir sederhananya, kalau kita mau descending, besar ke kecil, maka harusnya angka yang pertama dengan angka yang kedua itu adalah angka pertama harus lebih besar dibanding angka yang kedua. Gitu kan? Maka kalau kita lihat di sini mau menyusun secara descending, apakah 84 kita tukar dengan 69? Kalau logikanya urutannya sudah benar, 84 dulu baru 69. Maka kalau sudah benar, maka tidak terjadi pertukaran data. 84 tetap di posisi 84, 69 tetap di posisinya 69. Kemudian angka yang lain tetap sama, tidak berubah. Untuk langkah yang kedua, kalau bubble, kita akan membandingkan data kedua dengan data yang ketiga. Kalau bubble. Kalau untuk exchange, yang akan dibandingkan itu tetap pada posisi pivot. Maka yang akan kita bandingkan tetap di angka yang pertama. Saya tidak menyebut angka 84, tapi angka yang pertama. Yang ada di posisi pivot. Kita bandingkan dengan angka yang selanjutnya. Kalau tadi kita bandingkan dengan angka yang kedua,
sekarang kita bandingkan dengan angka yang ketiga. Nah, ini perbedaannya antara bubble dan exchange. Kita bandingkan, kita lihat angkanya. Apakah 84 kita bandingkan dengan 76, abaikan angka yang lain. Kita anggap hanya ada dua angka, 84 dengan 76. Kita anggap dua angka saja, gitu ya. Apakah terjadi pertukaran kalau kita mau mengurutkan secara descending? Apakah 84 dulu baru 76? Apakah itu benar? Ternyata benar. 84 dulu baru 76 kalau kita membuka dari besar ke kecil. Karena sudah benar posisinya, maka tidak terjadi pertukaran data. 84 tetap 84 dan 76 tetap di posisi 76. Untuk data yang lain juga tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Untuk langkah yang ketiga, maka angka yang mau kita bandingkan tetap angka yang ada pada pivot. Angka pada pivot, kita bandingkan dengan angka yang selanjutnya. Kalau tadi di angka yang ketiga, sekarang kita lanjutkan dengan angka yang keempat. 84 kita bandingkan dengan 86. Maka logikanya kalau mau besar ke kecil, 86 dulu, baru 84. Nah, karena posisi di sini 84 lebih kecil dibanding 86, maka terjadi pertukaran data antara dua data yang kita bandingkan saja. Angka yang lain tidak ada perubahan. Maka kita akan menukar posisinya 86 di sini dan 84 di posisinya 86. Dan angka yang terakhir tetap sama, tidak berubah. Pada langkah yang keempat, posisi pivot itu sudah berubah. Angkanya berubah, tidak lagi 84, tapi sekarang 86. 84 sudah kita tukar dengan posisi 86 yang tadi. Maka untuk perbandingan yang selanjutnya pada langkah keempat, kita tidak lagi menggunakan 84 untuk sebagai yang akan dibandingkan. Kita tetap menggunakan data yang ada pada pivot. Karena data pada pivot sekarang 86, maka 86 yang kita bandingkan. Dengan yang mana? Dengan angka selanjutnya. Kalau tadi di angka yang ini urutan deret ini, sekarang deret yang selanjutnya, yaitu dengan angka yang 94. 86 kita bandingkan dengan 94. Terlihat di sini, posisi data yang menjadi pusat, itulah yang akan menjadi pembanding, yang akan kita bandingkan. Angkanya berapapun tidak jadi masalah. Yang penting angka yang pertama. Pada proses yang pertama, angka yang pertama yang akan menjadi pusat pembandingnya. Kita bandingkan, 86 kita bandingkan dengan 94. Apakah terjadi pertukaran? Tukar, Pak. Harusnya 94 dulu baru 86, Pak. Nggak mungkin 86 baru 94, Pak. Oke, kalau tukar, kita tukar posisinya. 94 di posisi 86 dan 86 di posisi 94. Dan yang lainnya selesai. Tidak ada perubahan data. Angka pada pivot berubah lagi jadi 94, tidak ada masalah. Yang jelas tetap di angka pivot sebagai pusat yang akan kita bandingkan. Pada angka kelima, 94 kita bandingkan dengan angka yang terakhir yaitu 91. Apakah 94 kita tukar dengan 91? Tidak kita tukar karena benar 94 dulu baru 91. Nah, ketika kita sudah membandingkan data pivot dengan data yang terakhir, ya, kita membandingkan data pivot dengan data yang terakhir, maka proses yang pertama itu dianggap selesai. Dan hasilnya adalah, ini adalah hasilnya. Hasil pada proses yang pertama. 94, 69, 76, 84, 86, dan 91. Selanjutnya kita akan masuk ke proses yang kedua. Kita masuk ke proses yang kedua. Data mana yang kita gunakan? Data yang kita gunakan tetap data hasil dari proses yang pertama, sama seperti pada pada bubble sort. Hasil pada angka yang pertama inilah yang akan kita gunakan untuk proses yang kedua. Pada proses yang kedua ya. Pada proses yang kedua
pivotnya bergeser, tidak lagi di data yang pertama, tapi pivotnya akan kita geser menjadi pada data yang kedua. Data pertama tidak lagi kita otak-atik karena posisinya dianggap sudah di posisi yang benar. Dan kalau kita lihat juga angkanya dan memang benar, 94 ini memang harusnya di posisi angka pertama. Maka 94 itu tidak lagi di otak-atik, tidak lagi dibandingkan. Kita akan membandingkan mulai dari angka kedua sampai angka yang terakhir. Maka untuk langkah yang pertama, ini adalah pivotnya pada data yang kedua, kita bandingkan dengan data yang berikutnya. 69 kita bandingkan dengan 76. Apakah terjadi pertukaran data? Tukar Pak, harusnya 76 dulu baru 69. Maka di sini posisi 76, 69-nya di sini. Dan angka yang terakhir, angka yang lain tidak ada perubahan data. Sekali lagi di sini terlihat pivotnya ada perubahan data pivot. Tidak masalah untuk perubahan data pivot. Masuk ke langkah yang kedua, tetap pivot pada data yang kedua, kita bandingkan dengan data selanjutnya, yaitu bandingkan dengan 84. Apakah kita tukar datanya? Harusnya tukar Pak. Kalau diurutkan harusnya 84 dulu baru 76, bukan 76 baru 84 karena kita mau mengurutkan data secara descending. Maka kita tukar posisinya. 84 di posisi pivot dan 76 di posisi 84. Untuk data yang lain tidak ada perubahan data sama sekali. Lagi-lagi pivotnya berubah. Sekarang pivotnya jadi 84. Karena sudah ditukar dengan 76, hasil dari langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita akan membandingkan angka mana dengan angka mana? Angka berapa? Angka 84 kita bandingkan dengan 86. Apakah ditukar datanya? Angkanya tukar? Kita tukar, benar. Di sini 86 dan di sini adalah 84. Angka yang lain tidak ada perubahan, tetap pada posisinya seperti sedia kala. Itu adalah pada langkah yang ketiga. Masuk ke langkah yang keempat, lagi-lagi pivotnya pun berubah. Sekarang 86, bandingkan dengan angka berapa? Dengan angka yang terakhir. Kalau tadi kita bandingkan dengan urutan angka yang ini, sekarang kita masuk ke angka yang terakhir, yaitu angka 91. Bandingkan 86 dengan 91, apakah ditukar? Kita tukar. Di sini adalah 91, di sini adalah 86. Untuk langkah yang kelima. Dan data yang lain tidak ada perubahan data. Maka langkah kelima ini adalah hasil dari proses yang kedua. Hasilnya adalah 94, 91, 69, 76, 84, dan 86. Berapa sih jumlah proses untuk soal ini? Jumlah data dikurangi 1. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, maka prosesnya nanti sampai proses yang ke-5. Kita lanjut, karena baru proses yang kedua sekarang. Kita lanjut untuk proses yang ke-3. Untuk proses yang ketiga. Untuk langkah yang pertama, angka yang kita gunakan itu adalah angka hasil dari proses yang kedua. Nah, pivotnya kembali kita geser. Kalau tadi pivotnya ada di posisi data yang kedua, karena ini masuk proses yang ketiga, maka pivotnya akan kita geser. Tidak lagi di deret angka yang kedua, tapi deret angka yang ketiga. Angka yang kedua dan pertama atau dua angka pertama ini tidak usah lagi diotak-atik. Dan kalau kita lihat posisinya memang sudah posisi yang benar. Maka kita sekarang fokus pivotnya di deret angka yang ketiga. Kita bandingkan dengan yang mana? Sama, kita bandingkan dengan data berikutnya, yaitu angka 76. Apakah terjadi pertukaran data antara 69 dengan 76? Kita tukar. Di sini adalah 76, di sini adalah 69. Data yang lain tidak ada perubahan posisi. Pivotnya berubah dari awalnya 69 berubah jadi angka 76. Langkah yang kedua, kita bandingkan antara pivot dengan angka yang berikutnya, yaitu 84.
Kita bandingkan pivot dengan 84. Apakah terjadi pertukaran data? Terjadi pertukaran data. Harusnya 84 dulu, baru 76. Jadi yang ditukar hanya 2 angka yang kita bandingkan saja. Angka yang lain tidak ada perubahan posisi. Lagi-lagi pivotnya pun berganti angka dari 76 berubah jadi 84. Untuk langkah yang ketiga, kita bandingkan 84 dengan 86. Kok lebih sedikit, Pak? Ya, lebih sedikit karena kita mulai membandingkannya tidak dari awal. Kalau yang bubble sort tadi, kita selalu mulai dari awal. Setiap proses yang baru, kita mulai dari awal. Kalau untuk yang exchange, tidak mulai dari awal, tapi mulainya akan maju. Sehingga langkah setiap proses itu akan jadi berkurang. Oke, kita bandingkan 84 bandingkan dengan 86. Tukar 86 di sini adalah 84. Turunkan angka yang lain. Karena kita sudah membandingkan pivot dengan angka terakhir, maka ini adalah hasil dari proses yang ketiga. 94, 91, 86, 69, dan 84. Next, kita harus sampai proses yang kelima. Sekarang masuk proses yang keempat untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, data yang kita gunakan itu adalah data yang sama seperti hasil dari proses yang ketiga. Pivotnya sekarang ada di mana? Pivotnya ada di angka berapa sekarang? Di angka 69 atau deret angka yang keempat. Karena kita proses keempat, maka data keempat yang menjadi pivot atau pusat data yang akan kita bandingkan. Kalau kita bandingkan 69 kita bandingkan dengan angka selanjutnya yaitu 76. 69 dengan 76 tukar. 76, 69. Ya, angka yang lain tidak ada perubahan data. Masuk proses yang kedua, pivotnya sudah berubah jadi 76 bandingkan dengan angka berapa sekarang? Angka 84 yang menjadi pembandingnya. Pembandingnya adalah angka 84. Apakah ditukar posisinya? Tukar. 84 dulu baru 76. Angka yang lain tidak ada perubahan data. Pivotnya lagi-lagi berubah dari 76 berubah jadi 84. Langkah ketiga, habis Pak. Habis. Kenapa habis? Karena kita sudah selesai membandingkan antara pivot dengan data yang terakhir. Maka angka yang saya blok ini adalah hasil dari proses yang keempat. Kita tidak usah lagi melanjutkan prosesnya. Pada proses keempat tidak perlu lagi dilanjutkan karena kita sudah membandingkan antara pivot dengan data yang terakhir. Selanjutnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses yang kelima. Proses yang kelima untuk langkah yang pertama. Data yang kita gunakan adalah hasil dari proses yang keempat. Pivotnya akan bergeser pada urutan data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan angkanya sekarang adalah 69. Ini sebagai pivot. Kita bandingkan dengan angka sebelahnya yang kebetulan juga angka terakhir. 76 kita bandingkan 69 kita bandingkan dengan 76, apakah ditukar? Tukar angkanya. Di sini ada 76, di sini adalah 60. 76, di sini adalah 69. Karena sudah sampai membandingkan pivot dengan angka terakhir, maka ini adalah hasil dari proses yang kelima dan juga adalah hasil dari pengurutan deret angka dengan menggunakan exchange sort secara descending. Nah, untuk latihan kalian, silakan kalian coba ubah dari data yang ada, ini ya, dari data pada proses yang pertama. Silakan kalian coba kalian ubah mengurutkan dengan menggunakan ascending, mengurutkan datanya secara ascending. Seperti apa prosesnya? Prosesnya tetap sama, akan ada 5 proses. Akan ada 5 proses. Biarpun tidak ada perulangan data sama sekali,
harus tetap melanjutkan ke proses yang berikutnya. Karena ada sesekali pada proses yang pertama, misalnya proses pertama tidak ada pertukaran data. Sama. Hasil pada proses yang pertama itu sama seperti data awalnya. Tapi pada proses yang kedua ternyata ada pertukaran data. Itu bisa saja ditemui kalau kita menggunakan exchange sort. Jadi jangan coba-coba main tebak-tebakan. Angka akhirnya tebaknya ini, angka akhirnya tebaknya ini. Jadi jangan sampai tebak-tebak, kita harus ikuti langkah per langkah dari setiap prosesnya. Dan ikuti proses per prosesnya sampai proses yang terakhir. Ini untuk contoh exchange sort, dan untuk latihan kalian kita lihat di PowerPoint-nya dulu ya. Kita lihat di proses yang pertama. Ini angkanya adalah 94, 69, 76, 84, 86, 91. Nah, silakan kalian coba untuk mengurutkan datanya secara ascending. Bagaimana hasilnya? Oh sorry, ini proses pertama. Nah ini ya. Angkanya adalah 84, 69, 76, 86, 94, dan 91. Atau kalian bisa juga gunakan angka yang lain, terserah. Boleh. Jelas kalian harus sering-sering latihan biar mahir untuk melakukan pengurutan data dengan menggunakan metode exchange sort. Nah, ini materi kita kali ini, yaitu pengurutan dengan menggunakan bubble sort dan exchange sort. Pesan saya, untuk metode pengurutan yang lain silakan kalian coba cari tahu seperti apa bentuknya, bagaimana cara kerjanya untuk menambah pengetahuan kalian. Bukan tugas, bukan sesuatu yang harus dikumpulkan dan dinilai, namun tetap harus wajib bagi kalian untuk mencoba mencari tahu, mencoba berpikir kritis, untuk selalu ingin tahu untuk menambah pengetahuan kalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.